warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eta Jusnida dengan NIM 40 12 21 11 dan 51. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait tugas diplomatik mengenai bagaimana cara untuk membeli dan bisa menggunakan mobil dinas duta besar di jalanan Indonesia dan bagaimana analisis hukumnya. Dalam konteks hubungan diplomatik internasional, duta besar sebagai perwakilan negara asing di Indonesia memperoleh fasilitas kendaraan dinas yang memperoleh status khusus sebagai kendaraan diplomatik. Kendaraan tersebut pada umumnya menggunakan plat nomor bertanda Korps Diplomatik atau CD atau Korps Konsuler atau CC dan memperoleh fasilitas kekebalan tertentu sesuai Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik tahun 1961. Secara hukum, kendaraan dinas duta besar merupakan bukan milik pribadi, melainkan aset resmi negara atau perwakilan diplomatik sehingga tidak dapat diperjualbelikan secara bebas kepada masyarakat umum selama masih berstatus kendaraan diplomatik. Dalam Konvensi Wina tahun 1961 memberikan hak istimewa dan kekebalan terhadap perwakilan diplomatik untuk menunjang pelaksanaan tugas negara pengirim, termasuk di dalamnya yaitu ada fasilitas bebas bea dan pembebasan pajak untuk kendaraan dinas para kedutaan besar. Kemudian dengan demikian, pembelian kendaraan dinas duta besar oleh warga negara Indonesia tidak dapat dilakukan begitu saja tanpa prosedur hukum tertentu karena kendaraan tersebut berada dalam rezim hukum diplomatik. Warga negara yang ingin memiliki kendaraan diplomatik wajib mengikuti mekanisme administrasi dan fiskal sesuai peraturan-peraturan nasional. Prosedur untuk dapat membeli dan menggunakan kendaraan duta besar dimulai dari proses pelepasan status atau pengalihan status diplomatik kendaraan. Tahapan ini menjadi penting karena melibatkan permohonan resmi ke Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk mencabut status kekhususan kendaraan tersebut. Kemudian setelah status diplomatiknya itu dicabut, pemilik baru wajib menyelesaikan seluruh kewajiban kepabeanan dan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai karena fasilitas bebas dan pajak yang sebelumnya diberikan harus dilunasi apabila kendaraan dialihkan ke pihak non-diplomatik. Pembayaran pajak ini merupakan syarat mutlak berdasarkan ketentuan perpajakan dan kepabeanan di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait kendaraan diplomatik tersebut wajib didaftarkan ulang di kepolisian untuk memperoleh plat nomor reguler. Kemudian, plat CD atau CC sebelumnya harus dilepas dan diganti dengan plat standar karena penggunaan plat diplomatik yaitu CD atau CC hanya boleh untuk kedutaan besar, tidak boleh pihak yang tidak berhak menggunakan plat tersebut, yaitu kayak warga masyarakat umum tidak boleh menggunakan plat CD atau CC karena bisa melanggar pelanggaran hukum. Setelah seluruh prosedur administratif, kepabeanan dan registrasi kendaraan telah terpenuhi, barulah kendaraan dapat digunakan di jalanan Indonesia sebagai kendaraan biasa tanpa hak istimewa diplomatik apapun. Kemudian dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa pembelian dan penggunaan mobil dinas duta besar oleh warga sipil di Indonesia hanya dapat dilakukan melalui proses pelepasan status diplomatik, pelunasan pajak dan registrasi ulang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengaturan ini bersifat ketat karena bertujuan menjaga tata kelola fasilitas diplomatik, mencegah penyalahgunaan kekebalan diplomatik, serta menjamin kepastian hukum di wilayah negara Indonesia Kesatuan Republik Indonesia. Sekian yang bisa saya jelaskan. Sekian, terima kasih.